Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Coba. Kami dari kelompok 2 mewakili kelompok Jangan. 3 ingin mempresentasikan Bandung Lautan Api Jangan takut nggak ke ini suaranya. pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, akhirnya Indonesia bisa terlepas dari jajahan Jepang. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan para penjajah untuk membiarkan Indonesia bebas begitu saja. Sehingga pada tanggal 12 Oktober 1945, tepatnya di kota Bandung, kapal sekutu Inggris mendarat di kota Bandung yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Donald membawa pasukan untuk memulangkan tentara Jepang dan membebaskan warga Belanda yang ditangkap oleh tentara Jepang. Awalnya kedatangan sekutu disebut netral oleh para masyarakat sekitar karena mereka mengira sekutu Inggris akan membawa perdamaian, tetapi secara diam-diam ternyata mereka telah dibuntingi oleh pemerintah sipil Belanda yang bernama Nederland Civil Administration. Mereka selalu memprovokasi dan membuat masalah dan mengganggu ketertiban massa hingga akhirnya Ayo. datang ke Indonesia bukan untuk perdamaian, melainkan untuk mengambil kembali kekuasaan Indonesia ke tangan mereka. Ucap harus. Ia juga mereka membuat beberapa masalah dan mengganggu beberapa warga. Saat warga sedang memanas membicarakan tentang tentara Belanda yang dibebaskan dan kekacauan di Bandung, akibat tiba-tiba seorang gadis berlari ke arah mereka. Hei, aku lihat tentara Belanda. Mereka membawa persenjataan. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti akan mengambil alih tanah air kita. Iya, bagaimana? Tenang dulu, kita lihat dulu bagaimana mereka bersikap. Ayo. Tenang dulu, kita lihat dulu bagaimana mereka bersikap. Awasi jika mereka sudah semakin menjadi jadi kita angkat senjata kita. Warga lain menyetujui sehingga semakin hari benar tentara Belanda semakin membuat masalah. Mereka menodongkan senjata kepada para pejuang tanah air, membuat warga Indonesia merasa geram akan kelakuan tentara Belanda jika mereka tidak gentar mengajukan senjata mereka. Hingga pada malam hari pada tanggal 24 November 1945, ketika warga sedang tertidur lelap, saat itu para pejuang Indonesia menyerang kedua hotel yang menjadi markas sekutu. Sebuah pertempuran sengit pun pecah malam itu. Adanya penyerangan tersebut membuat sekutu marah dan merasa tugasnya terganggu, sehingga mereka segera mengeluarkan sebuah ultimatum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Bandung. Pada 27 November 1945, pemimpin Brigadir Jenderal McDonald menyampaikan ultimatum kepada Bapak Datuk Jamil Yamin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ultimatum tersebut berisi perintah untuk membagi kota Bandung menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan, yang dibatasi oleh rel kereta api. Bandung wilayah utara menjadi wilayah sekutu, sedangkan Bandung bagian selatan menjadi wilayah pemerintahan Indonesia, dan pihak sekutu mengancam bahwa ultimatum ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Jika warga tidak menarik diri Bandung Utara dari waktu yang telah kami tetapkan, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas dengan cara menangkap dan menembak siapapun yang sudah melanggar. Seketika masyarakat Bandung Utara mengabaikan ultimatum yang ditetapkan oleh sekutu karena mereka tahu
itu hanya strategis untuk dapat menguasai seluruh wilayah Bandung. Sudahlah, kita abaikan saja ultimatum tersebut. Ini kami pihak untuk Kita tetap tinggal di sini. tingkat tetap undang tubuh saja. Menilai pihak sekutu pun tidak mematuhi ultimatum tersebut. Justru mereka memilih bertahan di Bandung Selatan karena lokasi markas besar mereka berada di selatannya rel kereta api yang menjadi pembatas Bandung Utara dan Bandung Selatan. Para pejuang yang merasa geram dengan ultimatum tersebut segera membangun pos-pos gerilya yang di berbagai tempat. Dan sejak saat pertempuran demi pertempuran terus terjadi baik di Bandung Utara maupun Bandung Selatan. Bentrokan senjata antara pejuang dan sekutu pecah selama berbulan-bulan. Ketika konvoi besar sekutu Inggris diserang oleh warga Sukabumi di kawasan Bojong Kokosan, tragedi tersebut terjadi 9 Desember 1945. Pada tanggal 23 akhirnya mengeluarkan ultimatum yang kedua, dan kali ini ultimatum ini ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Indonesia, yaitu Soekarno. Yang berisi sekutu memerintah warga Bandung segera meninggalkan kawasan Bandung Selatan hingga 10-11 km menjauh dari pusat kota. Jika kalian melanggar ultimatum tersebut sampai tanggal 24 Maret 1946 jam 12 malam, kami akan membordir kota Bandung hingga habis. Menanggapi hal tersebut, Sultan Syahrir pun meminta Jenderal A.H. Nasution sebagai pimpinan tentara di Bandung untuk menuruti ultimatum itu. Setelah banyaknya pertumpahan darah selama beberapa bulan terakhir, Sultan Syahrir seperti tidak mau ada lebih banyak korban. Akhirnya Sultan Syahrir mendapatkan cara, yaitu dengan cara untuk mendapatkan pengakuan internasional adalah dengan diplomasi. Jenderal Nasution merasa bingung dengan permintaan Sultan Syahrir dan beliau pergilah menemui sekutu untuk bernegosiasi. Ayolah, perpanjang masa ultimatum kedua ini. Tidak bisa aku sia-siakan ini. Pesan telegram itu berisi setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Melihat isi pesan tersebut membuat Jenderal Nasution merasa dilema. Di sisi lain, beliau harus mematuhi perintah dari Sultan Syahrir. Namun sebagai pimpinan militer, beliau juga harus patuh pada komando sang Panglima Besar Sudirman. Saat itu juga Jenderal Nasution membuka diskusi di tengah berdiskusi mayor karena membuka suara. Oke Pak, tidak apa-apa. Warga dan pasukan kita ini tidak apa-apa. Kita pergi meninggalkan kota Bandung ini. Tapi sebelum kita pergi dari Bandung, kota Bandung akan terlebih dahulu diinstruksikan agar tidak bisa diambil oleh sekutu. Pada tanggal 24 Maret 1946 jam 14, Tentara Republik Indonesia langsung menyiarkan melalui radio semua warga Bandung dapat meninggalkan kota sebelum jam 22. Dan saat itu juga warga Bandung berbondong-bondong meninggalkan rumah dengan membawa barang seadanya. Di sisi lain, Jenderal Nasution dan pasukan lain sudah mulai menyusun strategi operasi Bumi Hangus. Awalnya, mereka akan membakar kota Bandung pada tengah malam, tetapi di luar rencana mereka, tepatnya pada jam 20.00, tiba-tiba secara mengejutkan terdengar ledakan dari arah sudut selatan alun-alun Bandung. Ternyata gedung Indis Restoran sudah terlebih dahulu meledak. Alhasil operasi Bumi Hangus pun dilakukan oleh cepat. Meledaknya gedung Indis Restoran juga diikuti dengan dibakarnya gedung-gedung yang lain. Masyarakat Bandung rela meninggalkan semuanya. Mereka tidak tahu akan seberapa lama mereka mengungsi, akan bekerja
dengan kompak meneriakan hal yang sama, yaitu meskipun engkau telah menjadi lautan api, mari kamu rebut kembali.